lagi ke channel aku. Kali ini aku tidak akan bahas sukulen, tapi aku akan bahas tanaman ini nih. Nah, ayo yang mana nih tanaman yang akan aku bahas? Jadi pada kali ini aku akan membahas tentang tanaman janda bolong. Nah, janda bolong ini sebenarnya sudah tidak asing karena tanaman ini salah satu tanaman yang sempat booming waktu beberapa belum lama ini karena harganya yang meroket. Yap, betul sekali guys. Mungkin barangkali teman-teman ada yang merasa heran karena harganya mahal banget gitu kan ya. Jadi janda bolong ini sebenarnya salah satu tanaman yang masih terah atau masih sekeluarga dengan jenis tanaman monstera guys. Nah, monstera itu sendiri sebenarnya ada banyak juga jenisnya, cuman ada beberapa jenis monstera yang paling populer. Di antaranya adalah monstera deliciosa, monstera adansoni, dan monstera obliqua. Aduh, susah sekali ya bahasanya. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa tanaman janda bolong ini adalah salah satu tanaman yang mengandung racun guys. Jadi racunnya ini bersumber dari kalsium oksalat yang ada pada getahnya itu. Jadi kalau daunnya kita sobek itu akan mengeluarkan getah, dimana getah daunnya itu akan menyebabkan beberapa efek samping jika kena ke manusia. Misalnya nih kalau getahnya tertelan bisa mengakibatkan mual, muntah, bahkan bisa juga menyebabkan iritasi, kemudian gangguan saluran pernafasan, hingga mengalami gagal nafas atau sesak nafas guys. Jadi sebenarnya agak bahaya sih, cuman ini kalau untuk orang dewasa sih nggak apa-apa, cuman kalau ada anak kecil kita harus berhati-hati tentunya. Nah, ini juga salah satu tanaman indoor. Jadi buat teman-teman yang suka tanaman indoor bisa nih merawat tanaman ini. Nah, untuk membahas tentang tanaman indoor jenis monstera si janda bolong ini sebenarnya bisa ditaruh di emper rumah seperti ini, jadi sinar matahari tidak terkena secara langsung dan jangan kena sinar matahari secara langsung karena akan menyebabkan daunnya bisa menguning, kemudian warnanya itu juga akan pudar guys, jadi warnanya itu tidak hijau pekat gitu. Seperti ini nih, ada bercak-bercak kuning sama luka hitam. Itu awalnya karena ini ditaruh di tempat terbuka kena panas sinar matahari, kemudian barulah kita masukkan di emper rumah yang dari suhu ruangannya itu lebih cocok lah ya. Jadi terkait suhu ruangannya yang cocok itu jika kita taruh di ruang terbuka itu di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Itu ketika siang hari. Nah, kalau udah malam hari kita bisa menaruhnya di daerah di suhu 15 derajat Celcius guys. Dan aku menyebutnya ini salah satu tanaman yang cocok ditempatkan di indoor karena dia itu justru karakter warnanya akan lebih bagus ketika kita taruh di halaman rumah atau di dalam rumah, terutama di dalam rumah yang sifatnya rumahnya itu ada kaca transparan, jadi sinar matahari masuk tapi tidak secara langsung, itu akan lebih bagus. Sayangnya kalau kita taruh di tempat yang terlalu lembab, jika tidak terkena sinar matahari sama sekali di tempat lembab, itu akan menghambat pertumbuhan si monstera janda bolong ini guys. Cuman kelebihannya juga ada, dia dari segi tekstur atau karakter warnanya dia akan lebih tajam, akan lebih hijau gitu, jadi akan lebih bagus. Cuman untuk pertumbuhannya emang dia akan lambat banget gitu. Dan tahukah teman-teman jika tanaman janda bolong ini sebenarnya salah satu tanaman yang berasal dari hutan, padahal ini salah satu tanaman yang untuk era sekarang itu banyak ditanam di dalam rumah kan ya, padahal dia berasal dari hutan di kawasan Meksiko dan Guatemala kalau nggak salah namanya. Guatemala, susah ngomongnya guys, pokoknya itulah ya. Kemudian selain itu, tanaman monstera ini memiliki lubang di bagian daun
Dan kenapa dia bisa berlubang di bagian daun? Konon katanya juga nih ya, karena aku belum cukup banyak eksperimen tentang tanaman ini. Lubang yang ditimbulkan pada daunnya itu akibat dari perforasi guys, atau karena faktor proses pelubangan akibat tetesan air secara intens gitu guys. Selain itu, tanaman ini juga memang cocok buat kamu yang ingin menanam tanaman di dalam rumah. Selain menyejukkan ruangan dan penyelaras, ternyata janda bolong ini memiliki simbol. Salah satunya adalah simbol penghormatan terhadap leluhur, kemudian juga simbol kemakmuran dan sebagai simbol kesehatan. Nah, simbol-simbol ini yang dipercaya oleh orang-orang Tiongkok sih katanya. Cuman kalau aku ya sama aja sih, belum ini ya kita nikmati aja sih kalau aku, karena suka suasana tanamannya yang hijau di rumah gitu aja sih. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanam janda bolong juga harus berhati-hati karena dia kan dibanderol mahal ya. Di tempat sekeliling kita masih ada yang jual dengan harga standar, harga murah gitu kan ya. Dan ternyata terkait soal harga, mahal tidaknya harga janda bolong itu bisa dilihat dari ininya guys, dari daunnya. Jika lubang daunnya semakin lebar, dia akan semakin mahal. Kalau lubangnya sedikit dan kecil gitu, dia mempengaruhi harga agak lebih turun seperti itu. Jadi ada juga tanaman yang dia itu mirip janda bolong, cuman mirip monstera, cuman dia sebenarnya jenis lain. Jadi teman-teman harus selektif terkait untuk jenis tanaman ini. Kalau cuman asal nanam aja sih nggak apa-apa sih, kalau nggak terikat sama harus janda bolong gitu. Ada juga janda bolong yang harganya itu lebih mahal banget, terutama itu untuk jenis monstera yang variegata. Nah, monstera yang variegata ini sebenarnya dia salah satu tanaman yang akibat mengalami kelainan genetik. Jadi warnanya ada kayak belang gitu. Nah, belangnya itu macam-macam, ada yang kuning, ada yang putih, tergantung guys. Itu yang menyebabkan harganya lebih melambung seperti itu. Dan kelihatannya sih janda bolong cuman gini aja ya bentuknya, cuman dia salah satu tanaman rambat guys. Jadi kalau teman-teman nanamnya di dalam ruangan ya emang lebih bagus agar dia perambatannya nggak begitu over gitu. Jadi buat teman-teman, lain kali di video yang akan datang juga akan aku bahas tentang salah satu tanaman indoor, tapi jenisnya bukan monstera tapi jenis lain yang dia yang kita letakkan di dalam ruangan dan kita letakkan di luar ruangan, itu bedanya kayak apa, karakternya seperti apa, akan aku bahas di video selanjutnya jika aku sempat buat kontennya guys. Jadi tetap ditunggu ya guys ya. Itu aja sih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe nya. Bye.